Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Sebelum dimulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa dulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang sehat. Kita sudah memasuki tema yang ketiga, yaitu benda di sekitar kita, dan subtema 1, aneka benda di sekitarku. Di dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, teman-teman, potongan ayat berikut ini menjelaskan tentang tema kita, yaitu aneka benda di sekitarku. Kita bahas bersama-sama ya subtema 1 yang berjudul benda di sekitar kita. Nah, teman-teman, benda adalah segala yang ada di alam yang berwujud atau dapat dilihat. Benda dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang memiliki ciri-ciri hidup seperti bernafas, berkembang biak, bergerak, dan tumbuh. Sedangkan benda tak hidup memiliki ciri yang berlawanan dengan ciri-ciri makhluk hidup, seperti tidak dapat bergerak sendiri, tidak berkembang biak, dan tidak tumbuh. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan bahan-bahan lainnya. Benda juga dapat dilihat dari ukurannya, bentuk, dan juga jenisnya. Apa saja benda-benda di sekitar kita? Benda-benda di dalam rumah contohnya. Benda-benda di sekitar kita contohnya adalah benda-benda di dalam rumah. Ada meja, kursi, buku, lampu, cermin, lemari, sofa, telepon, dan pintu. Kemudian, benda berdasarkan bentuknya. Ada yang berbentuk seperti lingkaran, yaitu seperti bola plastik, buah semangka, buah melon. Kemudian, benda yang berbentuk kotak, seperti kotak pensil, korek api. Benda yang berbentuk persegi, seperti dadu, puzzle warna, dan juga kotak sabun ya. Itulah beberapa benda-benda di sekitar kita. Sekarang kita memasuki ke dalam materi, yaitu lingkungan sehat. Sebelumnya kita bahas dulu tentang lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam serta flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang tumbuh di darat maupun di laut. Kita lihat gambar di bawah, yaitu lingkungan mencakup tentang beberapa sumber daya alam serta tumbuhan dan juga hewan, baik hidup di darat maupun di laut. Lingkungan terdiri dari dua macam. Lingkungan biotik atau segala sesuatu yang bernyawa, dan lingkungan abiotik atau segala yang tidak bernyawa. Kita lihat contohnya
komponen biotik pada gambar 1 dan juga komponen abiotik pada gambar 2. Pada gambar 1, komponen biotik contohnya ketika ada di sawah. Ada padi, belalang, bangau, keong, dan juga masih banyak lain ya. Kemudian gambar kedua, contoh komponen abiotik, yaitu komponen yang tidak bernyawa. Ada tanah, orang-orangan sawah, air, batu. Itulah contoh dari lingkungan biotik dan abiotik. Nah, teman-teman, lingkungan bagaimana yang baik bagi makhluk hidup? Nah, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Di samping itu, makhluk hidup juga membutuhkan tempat tinggal atau habitat. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dan juga kebutuhan makhluk hidup. Yaitu kebutuhan makhluk hidup salah satunya adalah habitat atau tempat tinggal. Manusia termasuk juga makhluk hidup. Manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai salah satu kebutuhan hidupnya. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan tempat tinggal yang baik bagi manusia. Nah, jadi lingkungan bagaimana yang baik? Yaitu lingkungan yang bersih dan juga sehat. Lingkungan sehat. Lingkungan bersih hidup sehat mempunyai arti lingkungan yang jauh dari kondisi yang menimbulkan penyakit. Lingkungannya bersih akan menunjang terwujudnya hidup sehat. Lingkungan yang ditempati dapat mendukung dan mempengaruhi kehidupan diri manusia. Jika lingkungan yang ditempati masyarakatnya membiasakan hidup sehat, tentunya ini akan menimbulkan kesan yang baik bagi diri sendiri atau masyarakat. Tetapi sebaliknya, jika tinggal di sekitar masyarakat yang membiasakan hidup kotor, hal ini juga akan mempengaruhi fisik dan mental teman-teman semua. Berikut kita bahas tentang ciri-ciri lingkungan yang sehat. Apa saja? Yang pertama adalah udara yang bersih dan segar. Salah satu manfaat udara bersih adalah ketika tubuh menghirup udara yang segar dengan kualitas oksigen yang baik, membuat tubuh kita akan sehat, segar, dan juga tidak mudah jatuh sakit. Karena udara yang kotor juga merupakan salah satu sarana masuknya virus serta bakteri ke dalam tubuh. Nah, teman-teman, udara yang bersih dan sehat serta segar itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan bebas penyakit. Sebaliknya, udara yang kotor itu akan menjadi sarana atau masuknya virus serta bakteri ke dalam tubuh kita sehingga kita mudah sakit. Yang kedua, ciri-cirinya adalah ciri-ciri lingkungannya sehat, adanya sumber air bersih. Di antara perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa kita sebut PHBS adalah melakukan menggunakan air bersih. Keberadaan air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, salah satu indikator hidup bersih dan sehat adalah jika seseorang dapat menggunakan air bersih. Mengapa kita harus menggunakan air bersih? Air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari, baik untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya. Itulah mengapa kita harus menggunakan air bersih. Di samping juga, air bersih itu mencegah kita dan juga menghindari kita dari bakteri-bakteri jahat. Yang ketiga, ciri-ciri lingkungan yang sehat adalah adanya air sungai yang mengalir bersih. Sungai adalah bahan baku air minum. Air untuk tubuh kita dan masyarakat yang berada di pinggiran sungai masih mengandalkan air sungai untuk dikonsumsi sebagai air minum. Dengan adanya keberadaan sungai, kita juga bisa menemukan berbagai jenis ikan-ikan di sungai.
Ikan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena memang sungai adalah habitat asli ikan tersebut. Ketika ikan dapat tumbuh dengan benar dan menjadi ikan yang besar, maka ikan dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi warga sekitar. Oleh karena itu, sungai yang bersih bermanfaat bukan hanya untuk manusia, juga bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain, seperti ikan tadi. Kemudian yang keempat adalah tidak adanya sampah yang berserakan. Lingkungan dengan kondisi yang bersih dan bebas dari timbunan sampah juga akan terhindar dari bencana seperti banjir pada musim hujan. Oleh karena itu, penyebab utama banjir adalah banyaknya sampah yang tersumbat di dalam aliran air sungai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah yang berserakan. Untuk menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang kelima adalah banyaknya tanaman dan pepohonan. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan rumah tidak sebatas menjernihkan udara. Ulangi ya. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan rumah tidak sebatas menjernihkan udara. Peran tumbuhan bagi lingkungan adalah untuk menjaga kondisi udara agar tetap sehat. Tumbuhan yang kita tanam di sekitar rumah juga bisa memberikan kontribusi atau manfaat terhadap kualitas rumah kita dan juga lingkungan sekitar. Manfaat lain adalah membuat suasana menjadi sejuk karena adanya pohon-pohon, sehingga membuat lingkungan sekitar menjadi rindang. Nah, oleh karena itu, sudah selayaknya kita untuk menanam tanaman dan pepohonan di lingkungan rumah kita. Bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan sehat? Yang pertama adalah bersihkan lantai secara rutin. Yang kedua, hindari genangan air. Yang ketiga, buatlah ventilasi dan juga ruang cahaya agar udara yang bersih bisa masuk ke dalam rumah kita. Kemudian yang keempat adalah melakukan kerja bakti. Kelima, memperbanyak menanam tumbuhan hijau. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membuang sampah pada tempatnya. Itulah beberapa cara untuk bisa menciptakan lingkungan rumah kita yang bersih dan juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahan Ajar Digital. Kali ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat. Video ini dibuat oleh Vita Nur Fatimah SPD, Guru SD Negeri Salatiga 01. Baiklah, kita akan memulai video pembelajaran kali ini. Pertama, coba kita lihat. Apa saja ciri-ciri lingkungan yang sehat? Perhatikan gambar ruang kelas berikut. Ya, kita tahu di sana tidak ada sampah yang berserakan. Lalu, meja dan kursi tertata dengan sangat rapi. Selanjutnya, di sana ada pintu dan jendela untuk keluar masuk udara. Tidak ada juga asap rokok.
Perhatikan lingkungan berikut. Di sana udaranya sangat segar karena banyak pepohonan. Tidak ada polusi. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga lingkungan agar bersih dan sehat? Pertama, kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita harus rajin menanam pohon atau melakukan penghijauan. Selanjutnya, apabila bepergian dengan jarak yang dekat, kita bisa menggunakan kendaraan yang bebas polusi. Demikianlah pembelajaran singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tentang ciri-ciri dan juga cara-cara agar kita bisa lakukan untuk membuat lingkungan kita bersih dan juga sehat. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, serta flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang tumbuh di darat maupun di laut. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu biotik atau segala sesuatu yang bernyawa, dan lingkungan abiotik, yaitu segala yang tidak bernyawa. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan tempat tinggal yang baik bagi manusia. Ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat yaitu udara bersih dan segar, adanya sumber air bersih, sungai bersih yang mengalir, tidak ada sampah berserakan, dan banyak tanaman serta pepohonan. Cara untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih yaitu dengan membersihkan lantai secara rutin, menghindari adanya genangan air, membuat ventilasi dan ruang cahaya, melakukan kerja bakti, dan menanam tanaman, serta membuang sampah pada tempatnya. Hikmah pembelajaran dari materi kita hari ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Berdasarkan dalil tersebut, maka Islam memberi tuntunan agar orang membiasakan makan dan minum secara teratur dan memperhatikan gizi, istirahat dan tidur secukupnya, menjaga stamina, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ajaran Islam menyuruh penganutnya untuk supaya hidup bersih dan sehat, baik sehat secara jasmani maupun secara rohani. Untuk itu, umat Islam harus melaksanakan berbagai upaya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, juga memelihara kesehatan sehingga tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Selanjutnya, untuk proyek di rumah, amati lingkungan sekitar rumahmu. Kemudian, buat tabel di buku tulismu sesuai dengan tabel di bawah ini. Kemudian, masukkan hasil pengamatanmu sesuai dengan tabel. Lalu, masukkan ke dalam tabel berikut.
Beri centang atau checklist pada kolom yang sesuai. Kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih, pembelajaran kita sudah tuntas. Pastikan dipelajari lagi di rumah ya. Pembelajaran hari ini sudah tuntas. Mari kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Sampai bertemu dengan pembelajaran IPA berikutnya. Ustaz Subhan minta maaf jika ada kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Ustaz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.